Nabi Idris alaihissalam bukan mengajak umat manusia atau kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, tetapi mengajak umatnya untuk mengamalkan syariat Islam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang pertama kali diutus oleh Allah kepada orang kafir. Pertama kali diutus kepada orang kafir. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi khairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunus ya
Zakariya Yahya Isa wa Toha khatimun taghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat-nikmatnya, rahmat-rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini dengan nikmat taufik kita bisa bersama-sama kembali dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah memberikan pemahaman kepada kita ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung makhluk mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama para nabi. Nama-nama dari 25 nabi. Sebelumnya mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ini lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum Adamu Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullum muttaba'. Telah kita baca nazam ini kemarin dan kita telah menjelaskan secara singkat tentang Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi dan rasul yang pertama kali, sekaligus beliau adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari tanah. Kemudian sekilas tentang Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya." Ayat ini yang menjelaskan bahwa beliau adalah Nabiullah. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, beliau diutus tidak kepada umat yang kafir, karena pada masa beliau seluruh umat manusia yang ada ketika itu semuanya muslimun, semuanya beragama Islam, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam diutus oleh Allah untuk menyampaikan, mengajak umat manusia mengamalkan syariat Islam. Karena mereka semuanya muslim, maka tugas daripada Nabi Adam alaihi salam adalah mengajak umat manusia, kaumnya, mengajak kaumnya ketika itu putra-putrinya, cucunya, untuk memeluk, untuk mengamalkan syariat Islam, menjauhi semua yang dilarang, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah Nabi Adam alaihi salam.
Demikian juga dakwahnya Nabi Idris alaihissalam. Ketika itu umat manusia juga masih beriman, mereka muslim seluruhnya. Maka Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam bukan mengajak umat manusia atau kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, tetapi mengajak umatnya untuk mengamalkan syariat Islam, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Beliau pada awalnya Nabi Idris alaihissalam ini mendakwahkan beliau mempelajari dan mendakwahkan kitab atau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith alaihissalam, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian Nabi Idris alaihissalam termasuk seorang nabi, rasul yang beliau juga diturunkan suhuf kepada beliau. Beliau diturunkan kepada beliau 30 suhuf. Inilah yang yang didakwahkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi Adam, Nabi Syith, kemudian Nabi Syith ini Nabi putra dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam itu diutus kepada kaum yang muslim, bukan kepada orang kafir. Adapun nanti nabi-nabi setelah Nabi Idris, maka mereka diutus kepada kaum yang kafir. Nanti akan kita ceritakan insyaallah tentang awal mula terjadinya kekufuran di bumi ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi Idris alaihissalam berdakwah, mendakwahkan umatnya agar mengamalkan syariat Islam, agar mereka menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Tetapi umatnya banyak yang bandel, banyak umatnya yang kemudian menentang ajakan dari Nabi Idris alaihissalam. Mereka muslim tetapi diajak untuk mengamalkan syariat Islam, mereka enggan, mereka menentang, bahkan mereka memusuhi Nabi Idris alaihissalam, tidak mau patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah kondisi yang seperti itu, maka Nabi Idris alaihissalam ini kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Jadi diangkat ke langit. Para ulama berbeda pendapat. Ke langit berapa Nabi Idris alaihissalam ini diangkat? Sebagian mengatakan beliau diangkat ke langit yang ke-6. Sebagian ulama mengatakan beliau diangkat ke langit ke-4. Jadi di tengah-tengah umatnya yang membangkang seperti itu, beliau diangkat ke langit. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami, Allah mengangkat, menaikkan Nabi Idris di tempat yang tinggi. Maksudnya beliau diangkat ke langit. Nah, tetapi di sini beliau wafatnya di bumi. Beliau diangkat ke langit bukan untuk seterusnya. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Karena di sini ada beberapa pendapat. Sebagian mengatakan Nabi Idris wafat di atas langit. Sebagian berpendapat Nabi Idris itu wafat di bumi. Pendapat yang lebih kuat, beliau itu wafat di bumi. Artinya beliau dari langit kemudian diturunkan kembali di bumi dan wafat di bumi. Karena manusia itu berasal dari bumi, maka akan meninggalnya juga di bumi, tidak di langit. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang sekarang masih di langit, beliau diangkat ke langit yang kedua dan nanti akan turun ke bumi dan wafat di bumi. Demikian juga Nabi Idris alaihissalam
itu wafatnya juga di bumi menurut pendapat yang kuat. Berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat Thaha ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumi kami menciptakan kalian. Manusia diciptakan dari tanah. Nabi Adam alaihissalam, seperti yang kita ceritakan kemarin, diciptakan dari tanah. Manusia juga diciptakan dari saripati tanah, dari air mani yang terbuat dari saripati tanah. Kemudian wa fiha nu'idukum, kemudian di bumi ini kami kembalikan lagi. Dikembalikan, artinya manusia akan mati di bumi ini. Kemudian wa minha nukhrijukum marratan ukhra, nanti pada hari kiamat manusia akan dikeluarkan dari bumi ini, dari kuburnya. Nah, berdasarkan ayat ini maka menurut para ulama pendapat yang kuat itu mengatakan Nabi Idris alaihissalam itu wafat di bumi. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu wafat di langit. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Nabi Idris alaihissalam telah kita sampaikan kemarin, beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan tulis menulis setelah Nabi Adam. Nabi Adam bisa menulis, bisa tulis menulis. Tetapi yang kemudian memperkenalkan kepada umat manusia tentang tulis menulis ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Idris ini berasal dari kata ad-dirasah, karena Nabi Idris alaihissalam ini rajin membaca suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith alaihissalam, putra Nabi Adam alaihissalam. Sehingga beliau nama Idris diambil dari kata ad-dirasah itu menurut sebagian ulama. Kemudian Nabi Idris alaihissalam telah kita sampaikan juga adalah orang yang pertama kali mengajarkan untuk membuat baju, memotong baju, kemudian menjahit baju. Itu beliau yang pertama kali mengajarkan. Beliau juga orang yang pertama kali mengajarkan ilmu falak. Ilmu falak yang begitu rumit bagi yang nggak bisa seperti saya. Bagi yang bisa ilmu falak itu untuk mengetahui tentang waktu, untuk mengetahui tentang penanggalan dan sebagainya, itu namanya ilmu falak. Sampai sekarang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Pertama kali itu yang memperkenalkan ilmu itu adalah sahabat Nabi Idris alaihissalam. Beliau juga, atau yang biasa disebut dengan ilmu perbintangan, tentang bintang-bintang, itu Nabi Idris alaihissalam. Perhitungan. Kalau sekarang misalnya kapan ada gerhana matahari, kapan ada gerhana bulan, kapan awal waktu misalnya. Bahkan sebagian untuk memperkirakan waktu-waktu sholat, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, untuk memperkirakan nanti jam berapa itu akan masuk atau matahari akan tenggelam dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Nabi Idris alaihissalam yang memperkenalkan pertama kali ilmu itu. Termasuk ilmu matematika, riyadhiyat, ilmu hitung, itu juga Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkannya kepada umat manusia. Termasuk ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu juga, ilmu tib itu juga Nabi Idris alaihissalam. Demikian juga memperkenalkan tentang ilmu tentang tata kota.
Bagaimana menata kota, mendesain sebuah kota, itu juga Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkannya. Artinya sejak Nabi Idris alaihissalam, itu sejak masih awal-awal dari manusia, keberadaan manusia di bumi ini, meskipun juga sudah agak jauh, kalau dilihat nasabnya sudah agak jauh kepada dari Nabi Adam alaihissalam, tetapi masih hitungannya kan 3 nabi, Nabi Adam, kemudian Nabi Syith, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Ketika itu peradaban sudah diperkenalkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada nabi berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak secara rinci, yang penting kita mengenal para nabi secara sekilas. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang pertama kali diutus oleh Allah kepada orang kafir. Pertama kali diutus kepada orang kafir. Sebagaimana tadi kita katakan, Nabi Adam diutus kepada umat yang muslim. Nabi Syith diutus kepada umat yang muslim. Nabi Idris diutus kepada umat yang muslim. Nabi Nuh ini nabi yang pertama kali diutus kepada umat yang kafir. Hadirin rahimakumullah. Nabi Nuh alaihissalam sendiri, beliau adalah putra dari Lama bin Mattu Shalah bin Idris. Jadi masih keturunan Nabi Idris. Nabi Idris keturunan Nabi Syith, Nabi Syith keturunan Nabi Adam. Yang jelas semuanya bermuara kepada Nabi Adam alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Nabi Nuh beberapa kali. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami turunkan wahyu kepadamu, kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kami turunkan wahyu juga kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan tadi sebagai nabi yang pertama kali diutus kepada orang kafir. Kenapa bisa terjadi kekufuran? Jadi pada masa setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, itu ketika itu dikenal ada 5 orang wali, 5 orang soleh yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini nama-nama orang yang wali, para wali pada masa setelah Nabi Idris alaihissalam. Orang-orang ini sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat dihargai oleh umatnya ketika itu, karena memang beliau adalah orang yang soleh, yaitu namanya, ini ada nama ini di dalam Al-Quran dalam surat Nuh ayat 23. Silakan nanti dilihat. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang soleh atau wali ini kemudian mereka wafat. Ketika mereka wafat, maka iblis datang. Iblis merubah wujudnya menjadi seorang manusia, kemudian datang di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Iblis mengatakan kepada orang-orang masyarakat ketika itu, kenapa kalian tidak membuat patung-patung dari 5 orang soleh ini sebagai peringatan? Jadi pertama Iblis itu mengatakan,
Ini sebagai apa? Penghargaan, peringatan bagi jasa-jasa 5 orang wali ini. Biar kita untuk mengingat mereka. Maka iblis menyarankan kepada masyarakat ketika itu untuk membuat patung dari 5 orang soleh itu. Akhirnya usulan ini diterima, sehingga mereka kemudian membuat 5 patung dari 5 orang soleh ini. Patung dari Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini dibuat patungnya. Kemudian setelah patung ini dibuat pertama kali, semua tahu bahwa tujuan dibuatnya patung itu adalah hanya sebagai penghormatan, sebagai peringatan saja, untuk mengingat keberadaan 5 orang soleh yang sangat berjasa kepada mereka. Setelah berganti generasi pertama ketika patung itu dibuat itu sudah nggak ada lagi. Generasi dari beberapa generasi itu sudah nggak ada lagi. Maka kemudian iblis datang lagi. Kalau iblis masih hidup, yang lain generasi per generasi sudah mati, iblis masih hidup. Bahkan sampai sekarang iblis masih hidup. Iblis datang kembali dengan merubah wujudnya sebagai manusia. Dia datang lagi mengatakan kepada masyarakat ketika itu, dia mengatakan, kenapa kamu tidak menyembah patung itu? Dia mengatakan begitu. Bukankah nenek moyang kalian dahulu itu membuat patung untuk disembah? Kenapa kalian tidak sujud kepada patung itu, menyembah patung itu? Nah, ini karena apa? Ketika itu sudah menyebar kebodohan. Di masyarakat sudah banyak yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama, sehingga mudah untuk dipengaruhi. Jadi masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini juga yang seperti itu, yaitu masyarakat yang tidak ada ilmu agama di situ. Yang ilmu agama itu minim. Ketika di suatu daerah masyarakatnya itu tidak memahami ilmu agama, terutama ilmu-ilmu dasar akidah, maka disitulah paham-paham ekstrim, paham-paham yang menyimpang itu mudah tumbuh dengan subur. Sebaliknya di tempat-tempat yang masyarakatnya itu memahami dasar-dasar ilmu agama, mereka banyak di kalangan mereka, misalnya majelis-majelis ilmu dibuka oleh para ulamanya, oleh para kiainya, maka di situ sulit paham-paham yang menyimpang akan masuk ke daerah itu. Karena intinya apa? Kaidahnya idza khaffan nur, atau ketika cahaya itu meredup, maka akan istadad zalam, maka kegelapan itu akan semakin terlihat. Jadi kalau cahaya ini itu menipis, ketika cahaya itu berkurang, maka kegelapan akan muncul. Itu sudah rumusnya seperti itu. Kalau lampu di sini misalnya kita matikan satu, maka sudah agak gelap. Ketika kita matikan semuanya, maka menjadi gelap semuanya. Nah, memang seperti itu. Nah, ilmu itu apa? Ilmu itu kan nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika di suatu daerah itu banyak orang berilmu, maka akan terang daerah itu, sehingga kegelapan yang berupa ajaran-ajaran menyimpang nggak bisa masuk ke daerah itu. Tetapi apabila daerah itu gelap karena nggak ada ilmu di daerah itu, masyarakatnya bodoh terhadap ilmu agama, maka di saat itu ajaran-ajaran yang menyimpang ekstrim itu akan masuk ke daerah tersebut.
Karena itulah maka kita harus memperkuat daerah kita dengan ilmu. Daerah kita masing-masing itu harus kita perkuat dengan ilmu, dengan membuka majelis-majelis ilmu agama. Nah, demikian juga pada masa setelah Nabi Idris ini. Nah, setelah wafatnya 5 orang wali ini, generasi berganti, kemudian menyebar kebodohan di sana. Nah, pada saat itu iblis memanfaatkan, mumpung orang bodoh-bodoh ini, nggak paham terhadap tidak paham terhadap ilmu-ilmu agama. Iblis pun datang mengatakan, kenapa nggak kamu sembah itu patung itu? Itu dulu dibuat untuk disembah oleh nenek moyang kalian. Sekarang kalian biarkan begitu saja. Aukamakol. Kemudian apa? Karena bodoh, maka masyarakat ketika itu mengikuti saran iblis. Mereka kemudian menyembah berhala tersebut. Inilah kesyirikan dan kekufuran yang pertama kali terjadi di bumi. Sebelumnya belum pernah ada. Pada zaman Nabi Adam nggak pernah ada yang menyembah selain Allah. Pada zaman Nabi Syekh juga nggak ada yang menyembah selain Allah. Pada zaman Nabi Idris nggak ada yang menyembah selain Allah. Tetapi setelah Nabi Idris wafat dan setelah 5 orang wali soleh ini wafat, selang beberapa generasi kemudian muncul atas saran iblis. Memang iblis itu dia inginnya menyesatkan umat manusia, maka terjadilah kesyirikan, yaitu penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh umat manusia ketika itu. Sejak itu maka bumi ini semakin gelap. Artinya kekufuran semakin merajalela, kesyirikan semakin menjadi-jadi, sampai nggak ada Islam sama sekali, nggak ada orang yang beragama Islam sama sekali. Pada saat itu beberapa generasi sampai bahkan 1000 tahun. Dari 1000 tahun lamanya bumi ini gelap gulita, nggak ada keimanan, nggak ada Islam. Nah, masa inilah yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Jahiliyah Al-Ula. Jahiliyah pertama terjadi. Nah, kalau Jahiliyah Tsaniyah, Jahiliyah yang kedua, itu masa setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Artinya masa setelah Nabi Isa sampai datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 500 tahun. Tetapi jahiliyah pertama itu sampai 1000 tahun. Bumi ini gelap gulita, nggak ada keimanan sama sekali. Nah, di saat itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi pertama, rasul pertama yang diutus kepada orang kafir, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi rasul yang pertama kali diutus kepada orang kafir. Nabi Idris diutus kepada orang Islam. Nabi Syekh diutus kepada orang Islam. Nabi Adam diutus kepada orang Islam. Nabi Nuh yang pertama kali diutus kepada orang kafir. Nah, inilah makna dari perkataan manusia ketika di mahsyar dalam hadis tentang istisfa, syafa'ah uzma. Ketika manusia datang kepada Nabi Nuh mengatakan, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Maknanya apa? Anta awalur rusul ursila ilal kuffar. Engkau wahai Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Bukan artinya bahwa Nabi Nuh itu adalah nabi dan rasul yang betul-betul pertama. Sebelumnya bukan nabi dan bukan rasul, bukan. Bahkan Nabi Idris alaihissalam itu sebelum Nabi Nuh. Nabi Syekh sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam sebelum Nabi Nuh,
Dan Nabi Idris itu memiliki suhuf, 30 suhuf, Nabi dan Rasul. Nabi Syekh juga diturunkan suhuf kepada beliau. Artinya sebelumnya itu ada Nabi dan Rasul. Nah, maka ketika disebutkan dalam hadis tentang syafaat uzma, bahwa manusia mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul, artinya anta awwalur rusul ursila ilal kuffar. Engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Nah, ini perlu untuk digarisbawahi, karena orang Wahabi berdasarkan hadis ini mereka mengatakan bahwa Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya diingkari bahwa mereka adalah Nabi Allah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada orang kafir. Berarti kalau sebelumnya Nabi itu tugasnya bukan mengajak orang untuk masuk Islam, tetapi mengajak kaumnya untuk untuk mengamalkan syariat Islam, menjalankan yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Nabi Nuh ini mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam. Selain juga bagi yang sudah muslim diajak untuk mengamalkan syariat Islam. Tetapi beliau juga mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi sayangnya umatnya ini sedikit sekali yang mau masuk ke dalam agama Islam. Padahal Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya ini selama 950 tahun. Waktu yang sangat lama. 950 tahun, tetapi yang masuk Islam hanya sedikit. Menurut sebagian pendapat itu hanya 80 orang saja selama 950 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun beliau berdakwah, itu sudah ribuan orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ini ujian untuk Nabi Nuh alaihissalam, karena memang seorang nabi tidak menciptakan hidayah. Bahkan Nabi Nuh itu ditentang oleh istrinya sendiri. Nabi Nuh juga ditentang oleh putranya sendiri, tidak mau beriman kepada Allah. Berdakwah 950 tahun, hanya sedikit yang masuk ke dalam agama Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh itu berdiam bersama mereka selama 1000 tahun kecuali 50. 1000 kecuali 50 berarti 950 tahun. Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Tetapi akhirnya setelah 950 tahun itu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Ini yang beriman itu sudah cukup sampai di situ saja. Yang lain sampai kapanpun sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan beriman. Jadi sudah ditakdirkan tidak akan beriman. Sudah diberitahu melalui wahyu bahwa ini yang beriman ya cukup, sudah itu saja. Selainnya tidak akan beriman. Yang kafir ya akan kafir seterusnya. Yang mukmin ya ini, hanya ini. Nah, sudah ada kepastian seperti itu. Maka karena sudah ada kepastian seperti itu, maka kemudian umat Nabi Nuh yang kafir itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan
untuk membuat perahu, membuat kapal laut. Membuat kapal laut karena apa? Akan diturunkan azab kepada mereka. Dalam Al-Quran disebutkan wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Seperti yang tadi kita sampaikan. Telah diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan beriman, kaumnya yang itu tidak akan beriman illa man qad amana, kecuali orang yang sudah beriman. Artinya sudah nggak ada lagi orang yang mau masuk Islam setelah orang-orang yang mau masuk Islam. Nah, ketika itulah maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nah, jadi di sini Nabi Nuh alaihi salam kemudian diperintahkan untuk membuat perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nah, bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi Nabi Nuh alaihi salam kemudian diperintahkan untuk membuat perahu. Nah, padahal ketika itu umatnya juga bertanya-tanya, kenapa Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu. Tetapi meskipun begitu mereka tetap dalam kekufuran karena memang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka itu akan tetap dalam kekufuran, yang beriman itu tidak akan bertambah setelah itu. Maka setelah perahu sudah siap, kemudian Allah menurunkan azab. Ini kita secara singkat. Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh. Azabnya berupa apa? Yaitu berupa banjir bandang, banjir yang sangat besar yang menutup seluruh bumi, baik lembah maupun gunung, semuanya tenggelam oleh air. Jadi banjirnya ini bukan banjir lokal, misalnya di kampung ini atau di Jakarta atau di Surabaya atau di tempat-tempat, tetapi banjirnya adalah banjir yang menutupi bumi. Gunung-gunung tertutup oleh air, lembah-lembah apalagi itu tertutup oleh air, sehingga bumi ini tenggelam oleh air. Nah, selama 150 hari. Jadi 150 hari, berapa bulan itu bumi ini tenggelam oleh air. Sementara Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dan juga menyelamatkan binatang dengan berpasang-pasang dengan berbagai jenis itu diangkut ke ke kapal, ke perahu itu. Nah, sehingga orang yang beriman mereka berada di atas air di perahu itu selama 150 tahun. 150 hari, bukan 150 tahun, 150 hari. Nah, sampai kemudian airnya, karena apa? Air itu muncul dari atas dan bawah. Jadi dari langit turun hujan yang sangat lebat, dari tanah itu juga keluar air. Sehingga air ini memenuhi bumi ini selama 150 hari. Nah, setelah 150 hari, maka airnya itu istilahnya mengering. Nah, sehingga kemudian perahu itu berlabuh di bukit Al-Judi, fastawat alal judi. Artinya berlabuh. Istawa di sini artinya berlabuh, karena memang istawa dalam bahasa Arab itu bukan hanya satu maknanya. Bukan artinya duduk. Masa fastawat alal judi, kemudian perahu itu duduk di atas judi. Perahu nggak duduk, tetapi perahu itu berlabuh. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kata istawa dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Tidak hanya satu makna saja.
Tidak hanya satu makna saja. Sedangkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu maknanya adalah qahara wa hafidha wa abqa. Artinya bahwa Allah itu menguasai arsy, Allah yang menjaga arsy. Itu makna ayat itu. Bukan artinya Allah itu bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy. Nah, karena istawa dalam bahasa Arab itu memiliki 15 makna. Di antaranya adalah memiliki makna berlabuh seperti dalam ayat fastawat 'alal judi. Kemudian safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Al-Judi di Irak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini sekilas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau umurnya sangat panjang, sangat panjang. Beliau berdakwah saja itu selama 950 tahun. Kemudian umur beliau sendiri itu 1780 tahun. Menurut sebagian pendapat, Nabi Nuh alaihissalam ini kuburannya itu berada di Masjidil Haram. Menurut sebagian pendapat dari para ulama. Banyak sekali para nabi itu yang dikuburkan di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita tentang kisah Nabi Nuh ini menggambarkan betapa bahwa hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Manusia sama sekali tidak bisa menciptakan hidayah di hati manusia. Dan tugas seorang nabi adalah menyampaikan, bukan menciptakan hidayah di hati manusia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah terus berdakwah selama 950 tahun. Tetapi nyatanya Allah hanya memberikan hidayah kepada beberapa orang di antara mereka. Sisanya mereka tetap dalam kekufuran. Karena Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam berusaha untuk mendakwai istri dan anak-anaknya. Tetapi di antara anaknya ada yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya juga tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Menunjukkan bahwa seorang nabi tidak bisa menciptakan hidayah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan karena kesungguhan dari Nabi Nuh alaihissalam inilah, maka Nabi Nuh alaihissalam, artinya kesungguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah, meskipun sekian ratus tahun berdakwah, tetapi pengikutnya hanya sedikit karena kesabarannya menanggung cacian dan sebagainya dari umatnya, maka beliau itu tergolong sebagai Rusul Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya para nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Kalau kita misalnya berdakwah kok nggak diterima oleh masyarakat misalnya, sudah beberapa tahun buka pengajian majelis taklim, yang hadir satu saja misalnya, satu orang, kira-kira kita tutup apa enggak? Bisa-bisa kita tutup aja, nggak usah ngaji-ngajian. Masa sudah 10 tahun tetap satu orang yang hadir? Bisa saja kita tutup itu majelisnya. Jangankan 1, 2, 3 saja masih ditutup juga kalau beberapa tahun tetap seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita kesabarannya kurang dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, beliau tetap tegar dalam berdakwah. Padahal ancaman, siksaan, cacian itu terus ditujukan kepada Nabi Nuh alaihissalam.
Ini makanya Nabi Nuh alaihissalam dan 4 rasul yang lainnya itu tergolong sebagai ulul azmi karena memiliki kesabaran tingkat tinggi di dalam mendakwahkan agama Islam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, selanjutnya adalah Nabi Hud alaihissalam. Insya Allah ini akan kita sampaikan besok karena tidak memungkinkan kita untuk menyampaikannya pada pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kisah-kisah tentang para nabi ini kita kita harus berhati-hati sebagaimana telah beberapa kali kita sampaikan, karena diantaranya ada yang kisah-kisah yang dimasuki oleh kisah-kisah yang Israiliyah yang tidak berdasar dari sumber Al-Quran dan hadis yang yang bisa dipercaya. Nah, karena itulah kita tidak banyak di sini menceritakan para nabi secara detail, hanya beberapa garis besar tentang kisah mereka yang itu memang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kita tidak untuk berhati-hati saja agar kita tidak nanti menisbatkan kepada mereka hal-hal yang sesungguhnya itu tidak layak bagi para nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kisah para nabi yang kita sebutkan menjadi pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.